Ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik berkaitan dengan sosiologi lingkungan, yaitu bagaimana kita akan membahas suatu alternatif sistem ekonomi yang dianggap mampu memberikan solusi alternatif bagi persoalan lingkungan baik pada level global dan nasional. Oke. Ini sistem ekonomi ini muncul sebagai respon atas sistem ekonomi yang ternyata memberikan atau menimbulkan persoalan lingkungan yang selama ini ada. Sistem ekonomi yang selama ini ada ini yang dominan, yaitu sistem kapitalisme, itu ternyata memberikan kontribusi besar bagi munculnya persoalan lingkungan. Topik kapitalisme ini sebagai sistem ekonomi yang dominan ini sudah kita bahas di beberapa minggu sebelumnya, yang melekat sebagai bagian dari paham developmentalisme, yaitu paham pembangunanisme yang menjadikan kapitalisme sebagai sistem utama ekonominya. Mengapa dianggap memberikan kontribusi besar bagi persoalan lingkungan? Karena kapitalisme ini menekankan hanya kepada profit, yaitu tapi melupakan aspek P yang kedua, dua P lainnya, yaitu people, orang, keadilan sosial, dan P yang ketiga yaitu planet, yaitu kelestarian alam bumi dan lingkungan bumi secara umum. Ya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu sistem ekonomi alternatif yang dianggap mampu memberikan solusi alternatif bagi persoalan lingkungan yang selama ini ada. Oke, apa itu? Mari kita lihat slide saya untuk bisa Anda menangkap penjelasan saya ini dengan baiknya. Oke. Oke, minggu ke-14, sosiologi lingkungan, tawaran ekonomi alternatif, green economy. Ya, inilah yang disebut dengan ekonomi alternatif atas kapitalisme yang disebut dengan green economy. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah green capitalism. Ya, mari kita lihat apa konsep ekonomi ini sebagai alternatif bagi kapitalisme yang dianggap mampu memberikan solusi bagi persoalan lingkungan. Oke. Ada latar belakang yang menjadi semacam respon atau alasan bagi munculnya ekonomi alternatif ini, khususnya green economy, yaitu apa? Dikotomi ekonomi versus lingkungan. Dikotomi itu dua hal yang bertentangan, itu dikotomi. Apa yang bertentangan dalam hal ini? Satu, kepentingan ekonomi, dua, kepentingan lingkungan. Nah, itu kan selama ini kalau kita melihat berbicara tentang lingkungan dan ekonomi selalu bertolak belakang, ada dikotomi. Satu, kepentingan ekonomi pasti profit. Sementara lingkungan keresahan lingkungan. Nah, dua-duanya seperti tidak ketemu. Ekonomi hanya fokus kepada profit, misalnya khususnya ekonomi kapitalisme, sementara lingkungan inginnya kepada kelestarian lingkungan, kurang mementingkan ekonominya. Ini yang disebut dengan dikotomi. Nah, dikotomi terjadi sangat kuat sampai sekarang, sehingga ada seperti tidak pernah ketemu antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, antara kepentingan mencari keuntungan dan kepentingan pelestarian lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan dikotomi. Nah, green ekonomi alternatif yang dalam konteks adalah green economy muncul sebagai respon atas dikotomi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan itu. Nah, inilah yang akan diberikan semacam jalan keluar dari dikotomi dua hal ini, yaitu dikotomi ekonomi dan lingkungan, antara kepentingan ekonomi yang mencari profit dan kepentingan lingkungan yang menginginkan adanya kelestarian alam sekitar. Nah, sistem ekonomi dominan, yaitu kapitalisme, itu selalu fokus kepada mencari keuntungan, yaitu kepentingannya hanya mencari keuntungan
dan fokus kepada kepentingan saat ini, tidak berorientasi ke masa depan, yang maksudnya di situ adalah kelestarian alam semesta ini. Nah, akibatnya apa? Dalam perspektif kapitalisme ini atau kepentingan ekonomi ini, lingkungan rusak. Contohnya apa? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terjadi deforestasi, penggundulan hutan, pengurangan lahan hutan, dan sebagainya. Global warming, pemanasan global, dan sebagainya. Nah, ini akibat dari kepentingan ekonomi yang dominan. Ekonomi kapitalis penyebab kerusakan lingkungan. Nah, gitu kan. Nah, sementara lingkungan inginnya terjadi pelestarian lingkungan dan sebagainya, hutan tidak boleh ditebang dan sebagainya. Pertanyaannya dari dua dikotomi ini, adakah solusi bagi dikotomi ekonomi lingkungan ini? Adakah jalan keluar yang bisa memfasilitasi dua kepentingan ini? Kepentingan ekonomi yang berorientasi kepada profit dan kepentingan lingkungan yang berorientasi kepada kelestarian dan penjagaan alam sekitar. Jawabannya ada. Apa itu? Yaitu green economy. Nah, untuk mengatasi dikotomi antara kepentingan ekonomi yang berorientasi profit dan kepentingan lingkungan yang berorientasi pelestarian dan penjagaan lingkungan itu, muncullah suatu alternatif ekonomi yang bisa mengatasi, yang memberikan tawaran yang bisa melihara dua kepentingan ini, yaitu disebut dengan green economy, yaitu ekonomi yang hijau. Nah, green economy ini artinya secara harfiah ekonomi hijau. Apa itu? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Green economy apa sih? Nah, green economy itu sebenarnya ada paradigma, ada cara berpikir fundamental yang mendasari green economy ini atau ekonomi hijau ini. Apa paradigmanya? Yaitu terjadi perubahan yang diajarkan oleh green economy adalah mesti adanya perubahan paradigma cara berpikir, cara bersikap sebagainya dari suatu A ke B. Nah, apa A-nya? Yang pertama adalah A yang selama ini mentalitas yang disebut dengan yang berorientasi kepada keuntungan dan mengabaikan lingkungan. Itu yang selama ini dominan, yang disebut dengan yang dipakai oleh sistem ekonomi kapitalistik. Yaitu dari mentalitas yang growth first, clean up later. Nah, ini adalah growth first, clean up later itu adalah mentalitas yang dipegang oleh kaum kapitalis atau ekonomi dominan. Banyak kan, yaitu apa? Pertumbuhan ekonomi lebih dulu. Growth di sini artinya pertumbuhan ekonomi ya. Growth first, pertumbuhan ekonomi duluan. Clean up later artinya kalau ada masalah lingkungan atau ada masalah dari ekonomi itu seperti lingkungan dan sebagainya nanti aja diselesaikan belakangan. Nah itu. Jadi mentalitas yang selama ini dominan adalah biarkan ekonomi tumbuh, kalau ada masalah dari ekonomi itu nanti biarkan kita selesaikan. Apapun masalahnya. Yang penting ekonomi dulu, yang penting untung dulu. Nah, ini. Nah, dengan green economy, mentalitas ini harus dirubah. Dan mesti dirubah dengan mentalitas yang baru, yaitu apa? Growth and clean up are viewed in an integrated fashion. Nah, dalam pandangan green economy, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan itu harus dirubah, harus diintegrasikan dengan cara yang benar dan baik. Bahwa kepentingan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan lingkungan itu mesti dipandang sebagai dua hal yang bisa berintegrasi. Nah, inilah mentalitas yang ingin dibangun oleh green economy, dari yang hanya mentalitas pertama yang hanya menguntungkan pertumbuhan ekonomi itu keuntungan, dan kemudian dialihkan menjadi keuntungan dan kelestarian lingkungan mesti dipadukan dan mestinya bisa berintegrasi dan bisa berjalan bersama. Inilah yang ingin dibangun oleh green economy, perubahan paradigma dari yang hanya berorientasi pada keuntungan, beralih kepada keuntungan sekaligus pelestarian lingkungan yang bisa diintegrasikan secara bersama-sama. Ini yang mendasari yang menjadi prinsip dasar dari green economy ya. Nah, green economy ini tentu saja dipelopori oleh para ahli, ya, para ilmuwan di bidang ekonomi dan ilmu sosial. Nah, saya di sini ingin memperkenalkan kepada Anda tokoh-tokoh utama dan pertama di bidang green economy ini. Ini ada
namanya David Fish, dan ada Anil Makarnaya, ada Anil Markandaya, dan Edward Barbier. Mereka bertiga ini menulis buku tentang green economy sampai ada 3 jilid ya, ada 3 edisi yang menceritakan dan membahas tentang green economy ini. Semua judul buku pertama berjudul Blueprint for a Green Economy. Itu jilid pertama. Yang kedua, Blueprint 2, Greening the World Economy. Yang ketiga, juga masih berjudul Blueprint 3, Measuring Sustainable Development. Nah, ini 3 buku inilah yang selama ini katakanlah menjadi semacam salah satu buku panduan utama yang berbicara, yang memandu tentang bagaimana semestinya green economy itu sebagai alternatif sistem ekonomi yang ramah lingkungan dan alternatif atas kapitalisme yang selama ini ada, yang berupaya memadukan antara kepentingan ekonomi, yaitu profit, dan kelestarian lingkungan. Inilah karya mereka yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Ya. Oke, mari kita lanjut. Apa itu green economy? Nah, green economy itu dari buku yang disebutkan tadi itu merupakan respon atas brown economy. Tadi kan ada namanya green itu hijau. Ekonomi hijau. Nah, kalau ada green economy berarti ada ekonomi yang tidak hijau dong. Ya, berarti ada ekonomi yang tidak hijau itu dalam tanda petik disebut brown economy, ekonomi coklat. Nah, maksudnya yang kurang memperhatikan masalah lingkungan, yaitu ekonomi yang hanya mementingkan profit, kurang memperhatikan lingkungan, disebut dengan brown economy. Tanda petik ya, ini istilah saja, ekonomi yang coklat. Nah, yang ditawarkan oleh green economy adalah ekonomi yang berbasis dan peduli terhadap lingkungan. Oke. Nah, green economy ini ingin merealisasikan pembangunan berkelanjutan, ya, yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Alam ini mesti dijaga kelestarian supaya bisa berlanjut terus buat generasi berikutnya dan untuk bumi di masa depan. Green economy ini merupakan integrasi antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Nah, sekali saya sebutkan tadi, green economy menawarkan mesti ada integrasi, perpaduan yang positif, yang bagus antara mana kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Tidak boleh lagi dianggap sebagai bertolak belakang mana kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Itu mestinya memang bisa dipadukan dua kepentingan ini. Green economy juga ingin mengakhiri dikotomi kepentingan ekonomi dan lingkungan. Nah, saya sebutkan tadi, dengan green economy ini diharapkan tidak ada lagi dikotomi mana kepentingan ekonomi, mana kepentingan lingkungan. Dua-duanya mesti terpadu, ya, berintegrasi dengan baik. Green economy ingin memacu pertumbuhan ekonomi, yaitu pendapatan meningkat, terciptanya lapangan kerja, dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama juga green economy hendak mencegah kerusakan lingkungan. Nah, misalnya mengurangi emisi karbon. Kalau pabrik itu, boleh mereka berorientasi ekonomi, tapi juga karbonnya dong jangan terlalu banyak dikurangi, karena itu bisa merusak lapisan ozon, dan menimbulkan global warming dan sebagainya. Juga polusi dan sebagainya dibuat oleh pabrik-pabrik itu. Nah, inilah yang ingin yang ingin dituju oleh green economy adalah memacu pertumbuhan ekonomi silahkan, tetapi juga pada sama mesti mencegah terjadinya kerusakan kepada lingkungan. Oke. Nah, kita bertanya selanjutnya, apa kira-kira yang ingin dilakukan oleh sistem ekonomi green economy ini? Nah, di sini saya ingin menawarkan kepada Anda, menyampaikan kepada Anda disebut dengan beberapa agenda green economy, yaitu program-program kerja, katakanlah begitu, yang didorong oleh green economy. Yang pertama, agenda pertama green economy adalah mengajak kepada semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, dan masyarakat, untuk mengakui natural capital. Nah, itu dengan natural capital itu modal alam. Nah, selama ini kan kita mengenal ada modal, kalau kita sebut modal itu kan pasti finansial, keuangan ya, financial capital itu uang. Atau juga mungkin ada sering dengar ada social capital, modal sosial. Nah, sekarang dengan green economy mengenalkan konsep yang ketiga. Kapital itu bukan cuma bersifat duit, finansial, tapi juga bukan hanya bersifat sosial dan budaya, tapi juga bersifat alam. Alam ini merupakan kapital kita, modal kita yang sangat besar yang mesti dijaga. Nah,
Green economy ingin memberikan kesadaran kepada kita semua, oh kita ini punya namanya kekayaan modal alam yang sangat luar biasa. Yang disebut, dan ini penting dijaga, dan manusia tidak bisa hidup tanpa modal alam ini. Ini disebut dengan natural capital. Natural capital atau modal alam yang berupa kekayaan alam. Nah, dengan mendorong penyadaran adanya natural capital ini, maka semua pihak, manusia, pemerintah, penguasa, pengusaha, kemudian masyarakat secara umum, dan itu adalah didorong untuk peduli terhadap pelestarian dan pemulihan biodiversity. Kita harus menyadari bahwa kekayaan alam ini ada biodiversity, ada keragaman makhluk hidup di alam ini. Kita harus sadar itu ada kehidupan yang beragam di alam ini yang mesti kita pelihara. Itu semua untuk kepentingan kita semua. Ada keragaman makhluk hidup, ada hutan yang luar biasa, ada spesies makhluk hidup, tumbuhan dan sebagainya, baik di darat, di laut, di hutan dan sebagainya yang mesti kita pelihara dan perhatikan. Nah, dengan munculnya green and natural capital ini, green economy mendorong dalam praktek pertanian, yaitu dalam prinsip produksi pangan yang kita bahas di beberapa minggu sebelumnya itu, bahwa selama ini kan kita bahas bahwa sistem produksi pangan modern ini menjadi salah satu kontributor bagi persoalan lingkungan, karena menggunakan sistem pestisida, kemudian pemupukan yang tidak sesuai, yang melanggar, yang merusak alam. Maka dengan green economy ini, sistem produksi pangan itu didorong menggunakan sistem yang disebut dengan green agriculture. Green agriculture, yaitu sistem pertanian yang hijau. Nah, ini karena peduli terhadap menyadari adanya alam ini sebagai bagian modal yang sangat penting, natural capital, maka dalam sistem produksi pun kita harus mengarah ke sana. Maka dikembangkanlah yang namanya green agriculture, pertanian yang green. Nah, maka di sini ada logo. Nah, di bawahnya itu seperti saya lihat dalam slide saya, ada Green Agriculture Co. Limited. You farming friend. Nah, bagi para petani atau siapapun produsen pangan mesti mempromosikan dan menggunakan cara bertani yang green ini, ya. Yaitu dengan menggunakan pupuk yang ramah lingkungan, menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, dan sebagainya ya. Nah, agenda kedua green economy adalah mengentaskan kemiskinan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena green economy itu ingin memadukan 3 hal tadi, antara ekonomi dan kepentingan alam, dan sekaligus juga kepentingan sosial atau masyarakat. 3P yang sering disebutkan beberapa sebelumnya, yaitu profit, keuntungan, people, masyarakat, dan planet itu mesti terpadu. Maka agenda selanjutnya dari green economy adalah mengentaskan kemiskinan, menciptakan keadilan sosial. Nah, gitu. Ini menjadi agenda penting bahwa para pengusaha, para pemerintah, dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi mereka, juga dalam masalah lingkungan, jangan lupa masyarakat mesti menikmati, memiliki kehidupan yang layak. Mereka tidak boleh berada dalam garis kemiskinan. Mesti mereka punya kehidupan yang layak sehingga terjadi keadilan sosial. Maka muncullah gerakan yang ingin mengentaskan kemiskinan ini, yaitu Make Poverty History. Anda lihat ada banner itu ada orang-orang demo yang anti kemiskinan, yang ingin mengentaskan kemiskinan seluruh dunia. Salah satu slogan mereka yang sangat luar biasa adalah Make Poverty History. Jadikan kemiskinan itu hanya tinggal sejarah saja, gitu kan. Artinya semua orang sudah tidak lagi miskin, kemiskinan hanya tinggal cerita di masa lalu, dongeng-dongeng sejarah saja. Oke. Agenda ketiga dari green economy adalah mengganti energi fosil dengan renewable energy. Nah, ini karena ingin terciptanya kepentingan ekonomi terjadi, kemudian alam terjaga dan masyarakat juga terpelihara keadilannya, maka dalam penggunaan energi, green economy mendorong semua pihak, pemerintah, pengusaha mendorong penggantian dalam sumber energi itu menggunakan sumber energi yang renewable, yang bisa diperbaharui, dan mulai mengganti sumber-sumber energi yang berasal dari fosil yang tidak bisa diganti. Yang berenergi fosil itu yaitu minyak bumi, ya, bensin yang kita pakai, minyak tanah yang Anda gunakan, dan sebagainya itu berasal dari fossil fuel.
Jadi minyak bumi yang berasal dari fosil itu tidak bisa tergantikan, akan habis dalam beberapa puluh tahun kemudian. Maka mesti sekarang didorong sumber-sumber energi yang bisa dipengaruhi, contohnya dari angin, dari matahari. Sekarang kemudian dari lain-lainnya, dari tumbuhan-tumbuhan yang renewable. Dan sekarang mungkin di Indonesia ini luar biasa, juga di dunia, di Indonesia umum dan juga di Indonesia, kita penggunaan mobil listrik, ya, mobil listrik ya, yang secara polusi akan mengurangi, tetapi juga lebih murah, tapi secara mungkin dampak ke depannya apakah mengurangi polusi atau tidak masih dalam penelitian, ya. Oke, mungkin dalam sekitar 10 tahun kemudian di Indonesia sudah akan semakin banyak mobil bertenaga listrik, ya. Tidak lagi mengembulkan asap kendaraan yang bisa menimbulkan polusi bagi alam ini. Agenda keempat green economy adalah mendorong kita semua efisiensi energi, kemudian bahan baku dan teknologi yang ramah lingkungan di industri manufaktur. Nah, mendorong green economy ini mendorong para pengusaha yang mendirikan pabrik-pabrik, baik berskala kecil, besar, dan menengah, mereka menggunakan energi secara efisien dan mulai menggunakan energi yang berbasis renewable energy, bukan cuma fossil fuel. Kemudian menggunakan bahan baku juga yang ramah lingkungan dan juga teknologi yang ramah lingkungan. Nah, contohnya apa? Menggunakan bahan baku yang 100% misalnya organik, ya. Nah, kemudian diambil dari petani, misalnya kalau itu bahannya katun, misalnya kapas, dari para petani yang di sistem produksinya menggunakan teknik pertanian, pestisida, dan pestisida yang ramah lingkungan, ya. Dan harus dilihat. Nah, jadi para pengusaha harus tahu dari mana sumber bahan bakunya, apakah merusak lingkungan atau tidak, kemudian juga teknologinya merusak lingkungan atau tidak, ketika mereka membangun atau mengembangkan bisnis mereka. Nah, ini yang ingin didorong oleh green economy ini. Agenda yang kelima yang ingin didorong oleh green economy adalah menciptakan eco-cities atau green cities. Apa itu? Nah, green economy ingin mendorong kota hijau, kota yang ramah lingkungan. Nah, itu gambarnya tuh ada. Nah, di situ yang saya lihat adalah, yang Anda lihat mungkin ada eco-cities, artinya kota-kota yang ramah lingkungan. Yang peduli terhadap lingkungan, kota itu boleh modern penampilannya, sistemnya maju, ekonomi teknologi luar biasa, tapi juga lingkungannya terjaga. Tuh lihat secara gambarnya, itu bangunan-bangunan modern kan yang Anda lihat, tetapi di sekitarnya pohon-pohon ditanami dengan baik, gitu kan, tuh dijaga hutannya, dan juga sungai-sungainya terjaga dengan baik, tidak lagi hitam, ya. Ini yang ingin dituju oleh green economy ini. Bandung misalnya, Bandung silakan berkembang secara ekonomi, Bandung gedung-gedung bertingkat, silakan ekonomi bisa sebagainya, tapi jangan lupa Bandung mesti memperhatikan lingkungannya, bagaimana aliran air Bandung itu terjaga dengan baik, tidak menimbulkan banjir, sehingga lahan-lahan hijau semakin banyak dibuka. Jangan ditebangi pohon-pohonnya. Mungkin didorong kalau di daerah kota terjadinya, ditambahnya adalah apartemen-apartemen ya, untuk tinggal orang kota, bukan perumahan-perumahan yang membuka lahan-lahan. Justru di kota itu harus daerah tinggalnya adalah rumahnya ke atas, bukannya ke bawah. Orang tinggal kota memang begitu, layak. Itu disebut dengan apartemen itu, dalam bahasa Indonesia mungkin rumah susun. Nah, tapi orang kita seperti alergi kalau mendengar rumah susun, ya, nggak keren kali ya. Maka pemerintah jangan bilang rumah susun, udah aja apartemen, supaya masyarakatnya menjadi bangga tinggal di rumah susun dengan istilah apartemen itu. Nah, itu juga harus merubah persepsi, apartemen itu mahal, baru itu orang-orang kelas atas. Nah, pemerintah harus mulai merubah, tinggal di apartemen itu justru ada milik orang kebanyakan yang tinggal di perkotaan, yang mereka mesti tinggal di perkotaan karena lahan yang terbatas, mereka harus ke atas tinggal di rumah susun. Namanya tetap kita namai apartemen tuh. Jangan dinamai rumah susun, ya, atau rusunawa, rumah susun sewa sederhana. Itu kan menjadi nggak keren bagi masyarakat. Udah aja namanya apartemen, saya usulkan begitu, ya. Oke, saya kira itu penjelasan global saya tentang ekonomi alternatif dengan green economy. Saya harap Anda semua membaca lebih banyak tentang topik ini supaya Anda bisa menangkapnya. Jangan lupa terus baca, ya, sebagaimana ajaran agama kita. Ayat Quran yang pertama, wahyu pertama yang berbunyi Iqra, bacalah. Itu adalah mengajak kita untuk baca dan mencintai ilmu dan pengetahuan. Oke, saya kira itu uraian global saya mengenai topik ekonomi alternatif ke-14 ini. Silakan sampaikan pertanyaan Anda di sesi tanya jawab setelah ini. Dan juga kalau Anda komentar, silahkan juga sampaikan. Dan saya terbuka untuk bisa mendengarkan dan menerima komentar dan pertanyaan Anda.
Oke, saya kira itu. Silakan ya.